datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang fermentasi ya teman. Dimana kemarin saya baru saja diberi kritikan ya dari netizen, tapi nggak apa-apa. Kritikannya terima kasih ya, dan menurut saya juga sopan ya untuk penyampaiannya. Dan beliau mengatakan saran saya untuk belajar lagi tentang fermentasi, dimana fermentasi itu kenapa mengawetkan, terus mengurangi, istilahnya mengurangi ini ya teman, mengurangi zat atau kandungan. Nah di sini akan saya informasikan secara jelas agar teman-teman itu tidak gagal paham ya. Jadi seperti apa untuk penjelasan kali ini, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Oke, di video kali ini di pagi hari untuk pembuatan pakan seperti biasa. Untuk pakan tambahan kali ini atau pakan gratisnya kita pakai sayur kubis sama batang sawi ya, batang sawi ini teman. Nah kemarin saya sudah bahas untuk pakan, sekarang kita bahas lagi untuk pakan tapi beda topik ya teman. Di sini saya juga memakai probiotik ya teman, dimana probiotik ini saya pergunakan untuk mengawetkan aja ketika saya mendapatkan bahan pakan untuk entok itu pakan murah berupa ampas tahu. Nah teman-teman bisa lihat video-video saya sebelumnya, saya juga pakai ini ya. Nah di sini untuk entok itu berbeda dengan ayam, dimana ada yang memberikan informasi untuk saya di video lain itu memang benar untuk pemberian fermentasi itu enggak masalah ya, asalkan bahannya itu aman, istilahnya dapat difermentasi, tidak mengurangi kandungan, terus tidak membuat malah buruk untuk nutrisinya ya. Nah di sini untuk entok itu menggunakan pakan yang cukup banyak, beda dengan ayam. Kalau ayam seumpamanya ya, ini perbandingannya kalau untuk satu pakan entok ya 10 ekor gitu, itu bisa 3 kali untuk ayam, karena untuk entok itu pakannya banyak, beda dengan ayam. Kalau diterapkan untuk pakannya itu seperti ayam pure, seumpama bahan-bahan seperti ini tidak pakai sayuran, itu akan rugi banyak. Jadi silahkan dicoba kalau teman-teman pengen nyoba untuk pakannya itu, istilahnya pakan beli semua, seumpama jagung giling, terus pakai konsentrat atau pur, dan juga pakan pokok seperti dedak atau polar. Jadi di sini saya memberikan informasi itu juga memikirkan untuk keuntungan para peternak ya. Jadi kita tidak memberikan bahan-bahan yang memang cukup dilihat di video aja gitu. Jadi harus hemat juga, karena untuk entok kalau kalian terapkan seperti ayam itu akan istilahnya boros dan tidak ada keuntungan. Nah kalau kita pakai probiotik seperti ini kan saya pakai untuk mengawetkan aja. Jadi intinya untuk probiotik ini untuk pengawetan. Seumpama ada yang memakai fermentasi, kemarin saya juga lihat ya, ada share link dari subscriber saya juga lihat ya. Kalau untuk dibuat fermentasi seumpama jagung, konsentrat, dan polar ataupun dedak, itu bagus. Ampas tahu juga bagus, asalkan untuk nutupnya rapat. Ampas tahu itu tidak akan basi, tapi kalau kurang rapat itu malah yang terjadi ada ulatnya atau basi ya teman-teman. Saya sudah mencoba. Terus kalau sudah seperti
istilahnya diawetkan, itu masih dicampur lagi untuk bahan segarnya, untuk entok ya, untuk entok. Karena kenapa? Entok itu makannya itu kadang kala kan banyak air, tidak seperti ayam Merapi, minumnya banyak. Jadi kalau fermentasi dicampur dengan minuman dari entok itu bisa membahayakan pencernaan, itu masuk akal karena saya sudah mencoba. Terus kenapa saya berikan informasi untuk fermentasi probiotik itu tidak bagus, karena kebanyakan yang tanya dari saya, maksudnya tanya ke saya itu bahannya cuma pakai itu ya, gedebok pisang sama bekatul. Jadi mereka belum tahu untuk kandungan protein yang penting, karena sebenarnya untuk bagusnya indukan itu tidak tergantung dari probiotiknya. Jadi kalau pakan segar lebih bagus, yang terpenting adalah pakan proteinnya. Sekali lagi saya tekankan, yang terbaik adalah pakan proteinnya. Jadi kalau kita pakai ini tidak pakai protein, pakan protein sama aja nggak akan bisa bagus untuk indukan ataupun untuk bobot pembesaran ya. Jadi teman-teman bisa lihat, coba kalau untuk enceng gondok itu diberi sama bekatul dan diberi ini, nanti entoknya apakah bisa sehat atau enggak, atau batang pisang ya, batang pisang bekatul dikasih ini, apakah nanti entok kalian bisa sehat. Yang ada malah menjadi istilahnya yang bahan segar itu menjadi racun untuk entok, bisa kurus. Terus bagus lagi, ada kemarin yang bertanya untuk tetes tebu apakah lebih bagus dari probiotik. Sebenarnya sama-sama bagus. Kalau ini untuk mengawetkan, kalau tetes tebu itu adalah kandungan kalori, bisa mengawetkan tapi tidak selama probiotik ya untuk pengawetannya, karena ini sudah dicampur bahan-bahan tambahan ya teman-teman, dari molase, lactobacillus casei, atau ini istilahnya untuk Yakul ya, pembuatan Yakul. Ini bakteri yang bagus. Tapi untuk teman-teman harus tahu ya, kalau untuk entok itu yang banyak hijauan. Kalau cuma memakai pakan dasar, maksudnya pakan seperti ini, saya juga pakai ini pur 15, bisa diganti dengan konsentrat juga. Jadi dilihat untuk takaran proteinnya itu di kemasan ada, kalau teman-teman membeli konsentrat atau membeli pur ya. Kalau pur selama ini saya pakai pur 15. Ini nanti saya akan beli jagung untuk setting ke indukan, karena indukan ada yang sudah netas, dan menurut saya kalau kualitas induknya itu muda, itu harus diberikan jagung ya teman-teman. Oke, langsung saja kita racik, jangan berlama-lama, jadi langsung saya skip aja. Untuk kubisnya yang dari pasar tuh harus dicuci. Ini kita pakai air sedikit aja, jadi mawur ya, saya buat adonan mawur. Ini untuk indukan. Sebenarnya ada yang kurang ini bahannya teman-teman. Jagung saya belum belanja untuk jagung, nanti kalau udah belanja saya rilis lagi. Oke, langsung aja kita ke kandang ya. Seperti apa untuk jadinya ini nanti. Oke, ini sudah jadi kayak gini teman-teman, ngawur ya. Kalau kemarin pas saya buat informasi tentang gimana kandang tidak bau, itu sebenarnya seperti ini ya, kemarin agak encer, jadi kayak gini lebih bagus ya untuk pemberian ke entok, jangan terlalu lembek. Nah kayak gini. Oke teman-teman, langsung aja kita ke kandang, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. A few moments later.
Oke, ini untuk pakannya teman, kita udah nyampe kandang. Di sana saya bagi beberapa titik untuk pakan untuk umbaran, karena ini jantan semua, takutnya nanti malah satunya nggak bisa makan karena saling berkelahi ya kadangkala. Kemarin ada yang bertanya kok nggak tarung istilahnya untuk pejantannya, kan satu tempat gitu. Karena ini dari kecil ya teman-teman, itu tempat duduk saya. Jadi di sini kandangnya nggak bau. Kemarin ada informasi untuk kandang yang bau ya. Ya di sini saya bersihkan secara berkala teman-teman. Oke, secara topik istilahnya kita bahas lagi untuk topik yang akan kita berikan informasi, yaitu tentang fermentasi ya. Jadi untuk probiotik itu bisa teman-teman kalian terapkan ya. Jadi di sini saya memberikan informasi ini kadangkala bingungnya gini, kalau untuk penghobi itu istilahnya kalau kita memberikan pakan yang bagus-bagus itu kadangkala kita yang namanya hobi tidak akan memikirkan di mana keuntungan kita gitu ya. Tapi di catur unggas di sini saya menekankan lagi untuk keuntungan. Jadi teman-teman yang ingin bisnis atau ternak entok dengan mempunyai keuntungan atau istilahnya bukan sekedar hobi ya. Maka dari itu untuk pakannya sendiri saya kadangkala mencari limbah dari pasar. Terus kemarin ada yang komentar di YouTube saya ya, bapak yang ada di Sukabumi, karena entok ini makannya sukanya hijauan dekat pasar, akhirnya ngambil-ngambil sayuran dari pasar kayak pemulung ya. Itu karena ya itu sambil bercanda ya, tapi memang di catur unggas itu menekankan lagi untuk keuntungan, jadi bukan sekedar hobi. Pakannya itu dari sayur-sayuran kalau entok ya, beda sama beda dengan ayam ya. Kalau ayam pakannya sedikit, walaupun kita pakai dedak ya, keuntungannya saya belum juga bisa analisa karena saya sendiri fokusnya di entok, karena saya sudah mencoba untuk pembesaran di entok juga. Jadi untuk teman-teman yang pakai probiotik itu nutrisi yang penting ya. Jadi dari segi protein, dari seumpama jagung terus dedak sama konsentrat di apa itu istilahnya difermentasi bagus juga. Tapi kalau harus pemberiannya itu jangan lembek terus diberi istilahnya semi fermentasi, alias semi fermentasi itu dicampur bahan-bahan yang tidak difermentasi seumpama, itu bagus juga gitu. Tapi kalau sayuran saya tekankan lagi, kalau teman-teman pakai sayuran jangan difermentasi, nanti takutnya zat yang baik itu menjadi racun, karena hijauan tuh nggak bagus untuk diawetkan ya. Yang bagusnya tuh pemberiannya segar. Terus untuk induk nih gimana untuk pemberian fermentasi, apakah mempengaruhi ya? Fermentasi, kalau fermentasinya istilahnya jangan diberi fermentasi supaya nanti tidak mempengaruhi karena untuk gasnya itu. Yaitu tadi untuk teman-teman yang kebanyakan tuh bertanya yang difermentasi itu kedebok pisang, sayuran gitu. Kalau yang difermentasi itu jagung, konsentrat atau bekatul atau polar ya istilahnya, itu bagus. Bagusnya itu apa? Karena bahan dasarnya udah bagus, mulai dari konsentratnya udah protein, jagungnya udah bagus. Kalaupun nggak difermentasi juga malah bagus. Kadangkala untuk hasil fermentasi aja dibuat semi fermentasi atau dibuat istilahnya separuh fermentasi separuh enggak gitu loh. Jadi logikanya kalau yang fresh sama yang fermentasi bagus mana? Kalau makanan aja bagusan yang fresh ya teman-teman, yang fresh. Kalau memang populasi unggas kita banyak ya, karena lebih praktisnya nggak makan waktu, tinggal ambil nggak apa-apa. Tapi yang difermentasi itu jangan sayuran atau pakan-pakan yang ditanyakan oleh teman-teman bekatul sama kedebok pisang aja gitu. Yang terpenting yang bagus itu ya pakan proteinnya dari konsentrat. Jadi kalau teman-teman membandingkan silahkan
yang difermentasi itu kalau ada kandungan proteinnya seumpama konsentrat atau pur ya, itu tetap bagus, karena yang bagus itu bukan fermentasinya, yang bagus adalah kandungan dari jagung konsentrat dan juga bekatul. Yang terpenting adalah konsentratnya, itu yang pengaruhi ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo atau telur fertil, bisa DM di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas ya teman. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.